Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Afdhalus salatu wa taslim. Dan nabiyina al-hadi amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, baik kita kelompok 8 dari mata kuliah logika dan penalaran ilmiah. Ya, dosen kami yaitu Dr. Siti Trivoka Sulistia Ningrum. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas yang keempat. Kelompok kami yaitu ada Ana sendiri, Abdul Hamam, kemudian ada Hamam Musama Maududi, kemudian ada Melati Afifasari, dan ada Nur Anissa Setianto Fitri. Eh, Kemudian yang akan membacakan pertama yaitu kepada Fitri. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di materi yang pertama ini ada penarikan kesimpulan. Di teks yang pertama, kasusnya yaitu pada pemilihan umum presiden tahun 2019, berbagai lembaga survei melakukan perhitungan suara pemilu dengan metode quick count. Dari data 10 lembaga yang melakukan quick count mengungkapkan pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh suara sekitar 50% sampai 58% dan pasangan Prabowo Sandi memperoleh suara sekitar 42% sampai 49%. Bagaimana prediksi hasil akhirnya? Kemudian premis-premisnya, premis 1, pasangan Jokowi Ma'ruf mendapatkan suara sekitar 50 sampai 58% dari lembaga quick count tersebut. Premis kedua, pasangan Prabowo Sandi mendapatkan suara sekitar 42% sampai 49% dari lembaga quick count tersebut. Kesimpulannya yaitu dari data lembaga quick count tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh suara yang lebih besar dari pasangan Prabowo Sandi yang berhasil menjadikan pasangan Jokowi Ma'ruf presiden dan wakil presiden tahun 2019. Kemudian teks yang kedua, kasusnya adalah hari ini pukul 10 pagi Anda mendengarkan suara bel dari sekolah yang ada di dekat rumah Anda. Lalu terlihatlah para siswa keluar dan bermain. Di hari berikutnya, Anda juga melihat hal yang sama. Anda melihat situasi yang sama selama 1 minggu berturut-turut. Apa yang dapat Anda simpulkan? Premis-premisnya, premis pertama yaitu mendengar suara bel dari sekolah. Premis kedua, melihat siswa keluar dan bermain. Kesimpulannya yaitu dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa ia selalu melihat siswa sekolah yang sedang istirahat atau pulang sekolah setiap harinya. Kemudian teks selanjutnya akan dibacakan oleh Hama Muslim. Ya, Kepadanya dipersilakan. terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin melanjutkan dari kasus yang ketiga, itu tentang Atta Halilintar mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Ricis juga mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Dengan Raffi Ahmad juga mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Premis-premisnya, premis yang pertama, youtuber youtuber tersebut memperoleh 1 juta subscriber. Premis kedua, youtuber tersebut mendapatkan gold play button. Kesimpulannya, dari beberapa contoh tersebut dapat disebutkan bahwa youtuber yang 1 juta subscriber berhak mendapatkan gold play button sebagai penghargaannya di kanal YouTube. Selanjutnya kasus keempat, itu seorang siswa di sekolah A ditemukan meninggal setelah melompat dari lantai 4 sekolahnya. Sebelum meninggal, siswa ini dikabarkan sering diejek dan dicemooh oleh teman kelasnya karena memiliki badan yang gemuk. Selain itu, ia juga sering dipermalukan setiap kali makan di kantin. Menurut gurunya, kondisi ini terjadi setiap hari semenjak ia pindah ke sekolah tersebut. Siswa ini awalnya sangat ceria, namun perlahan menjadi pemurung dan sangat pendiam hingga peristiwa tersebut terjadi. Menurut Anda, apa penyebab siswa tersebut meninggal? Premis 1. Seorang siswa ditemukan meninggal dari lantai 4 sekolahnya. Premis kedua, dia dikabarkan sering dicemooh dan dihina oleh temannya. Premis ketiga, dia mengalami perubahan sikap dari yang sebelumnya ceria, perlahan menjadi pemurung. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus tersebut, jadi beberapa
kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak tersebut meninggal bunuh diri yang disebabkan karena dia mengalami pembulian dari teman sekolahnya yang mengakibatnya depresi sehingga bocah bunuh diri karena sudah merasa tertekan atas pembulian tersebut. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut ke tugas yang selanjutnya, yaitu tugas 4.2, ya, analisa kasus yang akan dibacakan oleh Fitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini kasus pertama yaitu contoh kasus korupsi terbesar di dunia ketiga adalah Ukraina. Sebuah lapangan golf, peternakan burung unta, kebun binatang pribadi, dan replika Galeon Spanyol, ukuran penuh hanyalah beberapa atraksi di Mezihirya, perkebunan 137 hektar jutaan dolar milik mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan keluarganya melarikan diri ke Rusia pada Februari 2014 setelah kerusuhan sipil memicu konflik mematikan yang merenggut lebih dari 100 nyawa. Saat dia melarikan diri, Yanukovych meninggalkan dokumen yang menunjukkan bagaimana dia membiayai kehidupan mewah dengan mengorbankan warganya. Pada bulan Februari, siaran publik Swedia SVT melaporkan bahwa perusahaan cangkang Yanukovych dengan rekening bank Swedia menerima suap sebesar US 3,70 juta US dollar pada tahun 2011 dan melakukan 2 transaksi dengan nilai total 18 juta US dollar pada tahun 2007 dan 2014. Premis 1, Yanukovych dan keluarganya melarikan diri dan meninggalkan dokumen yang menunjukkan bagaimana dia membiayai kehidupan mewah dengan mengorbankan warganya. Premis 2, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dikabarkan menerima suap. Kesimpulannya yaitu, dari siaran publik Swedia SVT melaporkan bahwa perusahaan cangkang Yanukovych dengan rekening bank Swedia menerima suap sebesar 3,7 juta US dollar pada tahun 2011 dan melakukan 2 transaksi dengan nilai total 18 juta US dollar pada tahun 2007 dan 2014. Sumber tertera pada layar. Kemudian teks kedua akan dilanjutkan oleh Hamam Usamah. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan kasus kedua, yaitu tentang membengkaknya biaya UKT di kampus. Kenaikan uang kuliah tunggal atau biasa disebut UKT ini bagai petir di siang bolong. Banyak dari orang tua mahasiswa merasa keberatan akan kenaikan UKT tersebut. Terlebih orang tua mahasiswa angkatan 2021 di tengah pandemi yang tengah melanda saat ini sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Setidaknya banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Usahanya mengalami kerugian, tidak bisa bekerja seperti non-formal dan lain-lain. Biaya UKT yang semakin hari semakin mahal tidak sebanding dengan fasilitas yang didapatkan oleh mahasiswa di kampus. Ada banyak fasilitas yang kurang memadai. Pendidikan yang seharusnya inklusif dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Tapi pada kenyataannya ada untuk mengakses kuliah di PTN. Terlebih calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Lalu premis-premis dari kasus tersebut, premis pertama, kenaikan UKT yang banyak memberatkan orang tua mahasiswa. Premis dua, banyak masyarakat yang terdampak ekonomi di tengah pandemi tersebut. Premis ketiga, fasilitas tidak sebanding dengan membengkaknya biaya UKT. Dari kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut ialah beberapa pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa kenaikan UKT yang melonjak dapat memberatkan dan merugikan orang tua maupun mahasiswa itu sendiri karena dapat berdampak langsung pada ekonomi keluarga. Untuk sumber dari kasus tersebut dapat dilihat di layar. Terima kasih. Ada kembali ke moderator. Ya, terima kasih, Hamam.
Baik, saya akan membacakan kasus berikutnya, yaitu kasus yang ketiga dari penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, ya, di Tipideksus. Bareskrim Polri menyita 56 kendaraan yang terdiri atas 44 mobil dan 12 sepeda motor terkait kasus dugaan tindakan pidana penggelapan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap itu atau ACT. Rabu tanggal 27 Juli 2022, tanggal jam 13 siang, dari General Affair ACT atau Kabak Umum ACT Pasubahan, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, kepada wartawan di Jakarta. Penyitaan tersebut merupakan tindak lanjutan dari penetapan empat orang pengurus ICT sebagai tersangka kasus penggelapan dana dan juga tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan pendiri sekaligus mantan Presiden ACT Yudin dan Presiden ACT Ibnu Hajar sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut diduga telah melakukan penggelapan sisa dana, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR, dari The Wing Company untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat, ya. Eh, Pesawat Lion Air JT610 senilai 34 miliar rupiah. Kemudian premis yang kita dapat ambil yaitu premis 1, telah tersita 56 kendaraan yang terdiri dari 44 mobil dan 12 sepeda motor terkait kasus dugaan tindakan pidana penggelapan dana. Kemudian premis yang kedua yaitu penyalahgunaan dana tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan pengeluaran atau peruntukannya. Kemudian kesimpulannya bahwa Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT, menyalahgunakan dana untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan juga mereka tersangka tindak pidana pencucian uang, ya, yang polisi menetapkan 4 orang pengurus ACT sebagai tersangka tersebut. Kemudian sumbernya kita bisa lihat di sebelahnya. Ya, refleksi kasus itu ketiga kasus ini dapat kita simpulkan merupakan isu yang saat ini sedang terjadi di depan mata kita, karena ketiga isu tersebut dapat merugikan banyak pihak, ya. Eh, Semua pihak yang menjadi korban akan keserakahan oknum yang tidak memiliki rasa empati dan tanggung jawab. Mungkin sekian, ya, kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.